Sesudah Id saya pergi ke Masjidil Haram. Terus saya menikmati ibadah di sana. Kemudian saya melihat, saya bertanya awalnya, kenapa ya ibadah orang-orang di Masjidil Haram wajahnya tararenang gitu ya. Saya tatap semuanya. Kemudian saya tanya salah seorangnya, kenapa ada apa dengan tawaf dan sa'i? Ibadah. Kenapa begitu tenang? Apa bedanya dengan di dalam negeri? Ini saya tanya ke orang Britania, ke orang sana. Dia bilang, saya ingin meninggal saat tawaf. Saya ingin meninggal saat syai. Saya ingin meninggal saat tadarus baca Quran. Saya ingin meninggal saat sholat. Saya ingin meninggal saat menatap Ka'bah. Itu ingin meninggal semuanya. Ibu mau meninggal? Ayeuna lah, ayeuna. Mumpung di masjid, Pak. Iya, waktunya. Pilih mana? Meninggal sekarang dijamin masuk surga, atau meninggal 20 tahun lagi dijamin masuk surga? Ibu-ibu mah, sekarang buat apa diengke-engke ya? Kalau kita mau dapat surga mending ayeuna. Nah, jadi saya melihat apa yang membuat kita tentram. Benar kata Rasulullah bahwa suatu saat umat Islam akan dicabik, dihancurkan seperti binatang buas memakan mangsanya. Apakah umat Islam pada saat itu lemah? Sedikit? Tidak, sangat banyak, tapi seperti buih. Kenapa bisa dicabik seperti itu? Karena umat Islam pada saat itu hubbud dunya wa karahiyatil maut, mencintai dunia dan begitu takut kepada kematian. Mencintai suami begitu takut ditinggalkan. Iya kan? Saking cintanya sama suami sampai takut ditinggalin suami. Mangga weh. Yang penting jangan ditinggalkan oleh Allah, betul? Mending ditinggalkan suami, mending ditinggalkan Allah. Rada ripuh. Mending ditinggalkan ku suami atuh. Ngarurudet. Suami mah tidak memberi rizki. Siapa yang memberi rizki melalui suami? Allah. Apa ibu takut ketika ditinggal suami rizki Allah tidak memberi rizki? Tidak. Yarzuqukum min haitsu la yahtasib. Sepanjang kita takwa kepada Allah, tenang we, tenang. Teu aya nini maot kelaparan. Sepanjang saat berumah tangganya taat kepada suami, meskipun ibu hanya ibu rumah tangga, tidak punya pekerjaan, suami tidak kaya dan tidak ada sampingan lainnya, suami meninggal, saya yakin Allah akan berikan rezekinya. Pasti. Pan ayeuna mah hese, masalahnya ibu tidak taat. Ini mah ahli surga tuh. Yang ini belum tentu. Kenapa belum tentu? Ayo. Bapak nyari uang, Pak ya? Oke. Dapat, Pak? Dikasihin ke siapa, Pak? Ke istri. Masih sok dicarekan sama istri? Masih. Bayangkan, bapak nyari uang, kasihin ke istri, oleh istri masih dimarah. Edun tuh. Kata malaikat, Pak Dadang, surga, saya banyak dosa malaikat. Nges, be aku pemajikan. Coba. Kenapa ibu kehilangan berkah setelah ibu menjadi sendiri? Ada yang kehilangan berkah meskipun tidak dilaparkan. Karena ibu tidak memperlakukan ciptaan Allah dengan baik. Ari bapak ciptaan siapa? Serius tidak Allah menciptakan bapak? Terus dicarekan ku ibu. Kira-kira siapa yang akan ngegetok? Kalau bapak salah masa tidak dimarah? Ada nggak sejarah yang menyatakan marah bisa menyelesaikan masalah? Ada tidak? Tidak. Politik sekarang ini amak genungkul ya. Apa perlu kita marah? Tidak. Saya ditanya, Ustadz si ganu tegas tapi cicing. Kalem. Jalan ini sedang garinjul ya. Saya jalan pelan. Karena takut patah kaki-kakinya, takut rusak shock breakernya, takut jungkir, ya kan? Saya jalan pelan, tapi tetap di sini saya sampai sana. Yang salah itu pindah jalur. Nggak sah, kadi mah butut jalannya meningkat itu weh. Tah, itu salah. Ayah nuk itu, ayah siapa yang hubbud dunya wa karahiyatil maut, mencintai dunia, takut kepada kematian. Mencintai suami, takut kepada
Ditinggal suami, dia lebih memilih, pilih dia atau saya. Kalau pilih dia, ceraikan saya. Siapa yang marah? Allah. Kenapa marah? Anda berani menghentikan ibadah hanya karena Anda tidak merasa hatinya dilayani oleh kebahagiaan. Halah, akang kawin deui. Selamat Kang, barokallah. Gitu atuh. Betul? Buat semangat 45. Jangan naon deh. Sok buat apa sok? Buat apa? Suami nikah lagi kita ngamuk, jangan naon. Pas ngamuk, pas maut, rudet tuh. Sudah dibikin enjoy aja, dibikin tenang aja. Sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, beres.